Atraksi pasar malam selalu menarik perhatian semua orang. Namun bagaimana jika pasar malam itu adalah sebuah pasar gaib? Ikuti kisahnya pada kali ini. Ipung adalah seorang remaja sederhana. Ia tidak pandai dalam sekolah dan dalam beraktivitas olahraga. Namun ia cukup disukai karena sifatnya yang lugu dan ramah. Ipung mempunyai seorang sahabat dari kecil yang bernama Eka. Mereka berdua tinggal bertetangga. Mereka sudah bermain dari kecil dan sering belajar bersama sampai sekarang. Walaupun Eka sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik jelita, ia tidak berubah menjadi sombong dan tetap akrab dengan Ipung. Mereka bahkan masih sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Ipung sering menunggu Eka, jika kawannya itu sedang ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Beberapa orang yang iri dengan keberuntungan Ipung atau iri dengan kecantikan Eka kadang mencemooh persahabatan mereka yang terkesan jomplang. Namun mereka berdua tidak memperdulikan komentar sumbang orang-orang tersebut. Karena yang benar-benar paham hubungan antara mereka berdua hanyalah Ipung dan Eka sendiri. Salah seorang kakak senior mereka yang bernama Bobby, sudah lama mengincar Eka. Walaupun Bobby terkenal memiliki sifat-sifat buruk seperti playboy, suka bolos, merudung siswa lain dan sering berkelahi, ia cukup tampan dan dari keluarga yang berada. Berulang kali Bobby berusaha mendekati Eka, namun gadis itu juga sudah mendengar berbagai macam sifat dan kelakuan Bobby dan ia selalu menghindar. Dan di sekolah, tidak semudah itu bagi Bobby untuk mengganggu Eka, karena Eka adalah bagian dari organisasi siswa dan sekolah mereka adalah sekolah yang cukup ketat dalam melindungi siswa-siswi mereka. Bobby yang semakin penasaran dengan Eka, memusatkan rasa kesalnya kepada Ipung. Pemuda lugu itu sudah berkali-kali menjadi korban perundungan Bobby dan teman-temannya. Satu kali saat Ipung sedang berjalan pulang sendirian, Bobby dan beberapa kawannya mengeroyok Ipung sampai pemuda itu menderita luka-luka di tubuhnya. Pihak sekolah tidak dapat berbuat banyak karena kejadian berada di luar wilayah sekolah dan kurangnya saksi mata, namun hal ini membuat Eka semakin protektif kepada Ipung, begitu juga kawan-kawan sekelas mereka. Ipung selalu pulang bersama Eka dan mereka berdua selalu ditemani oleh kawan-kawan mereka. Suatu hari, Eka mendapat tugas di sekolah yang membuatnya pulang di sore hari dan sayangnya sebagian besar kawan-kawan sekelasnya tidak dapat menemani Eka. Hanya Ipung yang seperti biasa menunggu Eka sampai gadis itu selesai dengan tugasnya. Eka tersenyum melihat sahabatnya yang setia menunggunya pulang dan mereka berdua berjalan pulang bersama. Rupanya Bobby selama ini selalu mengawasi mereka berdua dan tahu sore ini Eka dan Ipung akan pulang terlambat tanpa perlindungan kawan-kawan mereka. Ia merasa tersinggung dengan penolakan Eka, seorang gadis cantik namun dengan latar belakang sederhana dan kedekatan Eka dengan Ipung, yang di pandangan Bobby hanyalah seorang pemuda dengan penampilan dan kecerdasan yang pas-pasan, yang tidak sebanding dengan dirinya. Bobby tidak dapat melihat kesederhanaan dan kepolosan Ipung adalah suatu kelebihan dari diri Ipung. Buat Bobby dan kawan-kawannya, penampilan, kekayaan dan kekuatan fisik untuk merudung orang lain adalah modal yang utama. Diam-diam Bobby dan kawan-kawannya mengikuti Eka dan Ipung dari kejauhan saat kedua remaja itu pulang meninggalkan sekolah di sore hari.
Di saat mereka sedang melalui jalan yang sepi, Eka mulai menyadari bahwa ia dan Ipung sedang diikuti, entah oleh siapa. Eka mulai merasa khawatir, namun di sisi lain ia tidak ingin Ipung merasa takut atau mengalami pengalaman buruk lainnya. Eka menarik tangan Ipung agar Ipung berjalan lebih cepat. Di sebuah pertigaan Eka heran saat Ipung menariknya ke jalan yang berbeda dengan rute yang biasanya mereka lewati untuk pulang. Tidak hanya jalan yang dipilih Ipung lebih panjang, namun melewati area yang gelap dan sepi di waktu malam. Bukan tempat yang aman buat mereka lewati malam ini, terutama saat ada yang mengikuti mereka. "Kenapa kita lewat jalan ini, Pung?" tanya Eka dengan khawatir. "Saat aku tadi sedang menunggu, seseorang memberitahuku ada pasar malam yang sedang lewat di sini. Kita main sebentar Kak, baru pulang ke rumah, mumpung besok libur," ucap Ipung dengan nada yang riang. "Pasar malam?" Eka berpikir dalam hati. "Aku tidak mendengar ada pasar malam yang sedang lewat di sini." Namun tak lama terdengar musik yang ramai dan lampu yang berwarna-warni terlihat tidak jauh di depan mereka. "Tuh kan Kak, ada pasar malam seperti yang ku bilang," kata Ipung sambil tersenyum lebar. "Ayo kita bermain, jajan dan bersenang-senang seperti dulu Kak," ajak Ipung sambil menarik tangan Eka. Sementara itu Bobby dan teman-temannya yang mengikuti dari sekolah sedikit terheran, karena mereka juga tidak menduga ada pasar malam dadakan. Mereka berhenti sebentar sambil menyusun rencana. Susan, satu-satunya perempuan di geng Bobby, diam-diam memainkan pisau lipat kecil yang disembunyikan di sakunya. Sudah lama ia menyukai Bobby, namun pemuda itu tidak terlalu menanggapi Susan dan terkadang hanya menggunakan Susan untuk melampiaskan keinginannya. Namun Susan masih tetap menyukai Bobby dan yakin pada akhirnya Bobby akan memilih dirinya. Sudah beberapa kali Susan menggunakan pisau lipatnya untuk mengancam para gadis lain di sekolah mereka dan membuat mereka mundur dan menjauhi Bobby. Namun kali ini, di saat Bobby dan kawan-kawannya membereskan Ipung, ia akan menggunakan benda itu ke wajah Eka. Susan tidak pernah melihat Bobby begitu bersemangat dalam mengejar gadis lainnya. Kali ini Susan tidak akan membiarkan Eka merebut Bobby dari dirinya. Ia diam-diam tersenyum memikirkan rencana yang akan dijalankan di luar sepengetahuan Bobby. Sementara itu Bobby dan kawan-kawannya sudah memutuskan untuk mengikuti Ipung dan Eka dan mencari kesempatan untuk memberi mereka berdua pelajaran. Pada saat itu, Ipung dan Eka hampir tiba di gerbang masuk pasar malam tersebut. Tiba-tiba ada sesosok bayangan yang sangat tinggi muncul di kegelapan dan mencegat langkah Ipung dan Eka memasuki pasar malam tersebut. Eka berteriak keras karena terkejut. "Selamat malam Ipung, senang kamu memutuskan untuk datang, memenuhi undangan kami," ucap sosok tersebut. "Selamat malam juga Pak Badut. Sesuai janji, saya malam ini datang dengan kawan saya, Eka," ucap Ipung sambil tersenyum lebar. Sosok yang sangat tinggi itu rupanya adalah seorang badut yang menggunakan sebuah endrang yang panjang di kakinya. Wajahnya yang dirias putih pucat, tampak tersenyum lebar. Tampaknya ia benar-benar senang dengan kedatangan Ipung. Ia berkata dengan ramah, "Selamat datang Eka, semua kawan Ipung akan kami sambut dengan ramah."
Ia merogoh kantung jasnya lalu dengan bergaya mengeluarkan 2 lembar tiket berwarna emas. Ini hadiah untuk kalian berdua, tiket terusan untuk menikmati berbagai wahana dalam pasar malam ini. Cukup masukkan di saku kemeja kalian, dan semua karyawan pasar malam akan mengizinkan kalian untuk menikmati aneka hiburan di pasar malam ini dengan gratis. Ipung berterima kasih dan memasukkan 1 karcis itu ke sakunya dan memberikan selembar kepada Eka. Eka pun dengan sedikit heran memasukkan karcis emas itu ke saku bajunya. Bagaimana cara Pak Badut dapat mengundang Ipung saat ia sedang menunggu Eka di sekolah? Dan mengapa ia memberikan 2 tiket terusan secara gratis? Pikirnya dalam hati. Namun Ipung segera menariknya melewati gerbang pasar malam sambil melambaikan tangan ke Pak Badut. Saat mereka memasuki pasar malam, terasa tempat itu ramai dengan musik dan lampu neon yang berwarna-warni. Melihat suasana yang begitu meriah, Eka merasa kekhawatiran di dalam dirinya semakin berkurang dan ia akhirnya dapat bernafas lega. Di tempat yang ramai ini tidak mudah orang untuk mengikuti kami, pikirnya. Namun, di luar pasar malam Bobby dan kawan-kawannya menemukan pemandangan yang berbeda dengan yang dilihat dengan Ipung dan Eka. Pasar malam itu terlihat remang dari tempat mereka berkumpul, seolah diselibungi kabut, padahal tempat mereka tidak pernah ada kabut. Musiknya pun terdengar samar dan sumbang. Sosok Ipung dan Eka yang sudah masuk ke gerbang pasar malam semakin samar dan segera hilang di kegelapan. Namun Bobby tetap ingin mengikuti. Jika Ipung berani masuk, masa mereka yang datang beramai-ramai takut tanpa alasan yang jelas. Mereka melangkah bersama-sama menuju gerbang pasar malam. Namun kembali ada sosok tinggi yang muncul dari kegelapan. Wajah pucat Pak Badut tidak lagi terlihat tersenyum ramah. Ia berkata, hanya mereka yang diundang dan datang dengan tujuan yang baik dapat masuk dan pulang dengan selamat. Masuklah jika kalian siap menanggung resikonya. Lalu Pak Badut menyeringai lebar dengan menyeramkan. Bobby yang biasanya percaya diri, terkejut dengan kata-kata Pak Badut dan tanpa sadar mundur selangkah. Kipli, anak buah Bobby yang paling licik, tiba-tiba tertawa sambil berkata, "Ini cuma strategi pemasaran Bob, agar orang semakin penasaran untuk masuk ke pasar malam ini," ucapnya sambil terkekeh dengan geli. Mereka kembali melihat ke Pak Badut yang sekarang terlihat tersenyum lebar. Bobby mendengus kesal dan segera beranjak masuk dan diikuti oleh para anak buahnya. Susan yang berjalan paling belakang mendengar bisikan, "Apakah kamu yakin ingin mengikuti anak muda itu?" Ia berbalik namun Pak Badut sudah tidak terlihat lagi di kegelapan. Susan sejenak ragu, namun akhirnya ia pun melangkah masuk ke dalam pasar malam. Di dalam pasar malam, terlihat semua diselimuti kabut dingin yang dikeluarkan oleh beberapa mesin besar dan lampu yang berwarna-warni bersinar dengan cahaya temaram. Sulit bagi mereka untuk menemukan di mana Ipung dan Eka, sehingga Bobby memerintahkan mereka bergerak dalam beberapa kelompok dan menyebar di dalam pasar malam. Mereka pun berpencar di dalam pasar malam itu. Saat itu Ipung mengajak Eka untuk makan dahulu, yang segera disetujui oleh Eka, karena mereka memang belum makan semenjak siang. Mereka masuk ke sebuah kedai yang diliputi cahaya terang dengan aroma makanan yang menggoda, di mana Ipung memesan bakso untuknya dan Eka dan mereka makan dengan lahap.
Tiga orang anak buah Bobby yang dipimpin oleh Supri, melihat Ipung masuk ke dalam sebuah kedai dan mereka mengikuti. Seperti pemandangan di sekeliling pasar malam, kedai itu terlihat temaram di mata mereka dan meja di dekat Ipung penuh dengan tamu lainnya. Hanya sebuah meja di pojok kedai yang terlihat kosong. Mereka bertiga duduk di situ sambil mengawasi Ipung dan Eka yang tampak sedang makan dan mengobrol dengan santai. Tiba-tiba seorang pelayan meletakkan 3 buah mangkuk bakso yang panas di depan mereka. Supri hendak protes namun pelayan itu sudah beranjak pergi. Setelah menimbang sejenak, mereka akhirnya memakan bakso yang mengepul panas dan baunya menggoda selera itu. Mereka pun makan dengan lahap. Namun saat mereka sedang asyik makan, Supri melihat bakso yang disendoknya ternyata sebuah bola mata. Begitu juga daging dalam mangkuk kawannya tampak seperti potongan jari dan telinga manusia. Mereka tersedak, berusaha untuk memuntahkan makanan yang menyangkut di tenggorokan mereka, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Tangan mereka menggapai, mengisyaratkan meminta tolong, namun pengunjung dan para pelayan di sekeliling mereka seperti tidak melihat ketiga pemuda yang sedang panik itu, atau tidak peduli sama sekali. Mereka melihat Ipung dan Eka beranjak keluar setelah selesai makan, namun mereka tidak dapat berteriak memanggil. Akhirnya Supri dan kedua anak buahnya terkapar di meja makan, dengan wajah membiru dan tangan memegang tenggorokan mereka, dan para pengunjung kedai lainnya tetap makan dengan tenang. Setelah kenyang makan, Ipung mengajak Eka menaiki aneka wahana bermain di pasar malam tersebut. Dan benar seperti kata Pak Badut, karcis terusan mereka membuat mereka tidak perlu mengantre apalagi membayar. Ipung dan Eka bahkan tidak perlu mengeluarkan kartu tersebut dari saku baju mereka, cukup dengan satu lirikan. Semua pekerja sudah mengetahui mereka adalah pemegang kartu terusan. Ipung mengajak Eka bermain wahana bumper car, dan mereka berdua bermain dengan riang. Kali ini ada 2 anak buah Bobby, Jo dan Coki yang sudah melihat dan mengikuti mereka dengan dekat. Saat mereka melihat Ipung dan Eka menuju wahana bumper car, ada niat mereka untuk iseng dan mempermainkan mereka. Coki dan Jo pun masuk ke wahana yang sama dan memilih kendaraan yang akan mereka gunakan untuk ditabrakkan ke kendaraan Eka dan Ipung. Permainan dimulai, namun baik Coki maupun Jo kurang beruntung dalam permainan ini. Selalu ada kendaraan pengunjung lain yang menghalangi kendaraan Coki dan Jo mendekati Ipung dan Eka atau selalu menabrak mereka dari arah yang tidak diduga yang membuat keduanya semakin kesal dan frustasi. Permainan berakhir dan mereka berdua terjebak di tengah-tengah arena, di mana banyak bumper car menjepit kendaraan mereka. Keduanya melihat Eka dan Ipung sudah turun di pinggir arena. Jo dan Coki berusaha segera turun dari kerumunan bumper car dan segera mengejar, namun belum jauh mereka melangkah dari kendaraan mereka, kendaraan bumper car di sekeliling mereka mulai bergerak lagi, termasuk kendaraan yang mereka tinggalkan yang bergerak sendiri tanpa pengemudi. Para bumper car menabrak kaki mereka dan mereka terjatuh kesakitan, namun operator dan para pemain lainnya seperti tidak memperhatikan dan terus menabrak kedua pemuda ini dan melindas mereka saat mereka terjatuh.
Keduanya berteriak dan menggelepar kesakitan di lantai, namun lagi-lagi tidak ada yang memperdulikan mereka dan terus melindas mereka berulang kali sampai mereka berdua tidak dapat banyak bergerak dan hanya dapat mengerang kesakitan. Beberapa bumper car bertabrakan di atas tubuh mereka dan terlihat kawat aliran listrik yang di atap ruangan mengalami konslet dan para bumper car mulai terbakar dengan Joe dan Coki terjepit di bawahnya. Mereka berdua tidak dapat meloloskan diri dan walaupun ada kebakaran dan korban di tengah-tengah wahana, tidak ada yang memperhatikan. Ipung dan Eka selanjutnya naik ke wahana biang lala yang berupa kincir raksasa dengan banyak kereta tergantung di atasnya. Susan yang kali ini mengikuti Ipung dan Eka sendirian juga ikut mengantre tepat di belakang kedua sahabat itu dan menunggu kesempatan saat mereka cuma bertiga di dalam kereta. Namun petugas memberikan Susan kereta yang berbeda dengan Ipung dan Eka. Anehnya para petugas tidak mengisi kereta Susan dengan pengunjung lainnya, sehingga ia sendirian di kereta tersebut, sedangkan Ipung dan Eka berdua ada di kereta sebelah. Dari jendela, Susan dapat melihat Eka dan Ipung yang bercanda dan mengobrol dengan ceria. Rasa kesal dan iri menyelimuti hatinya. Ia kembali menggenggam pisau kecilnya, berniat segera menggunakannya saat ia turun, walaupun tempat itu sedang ramai dengan pengunjung. Ia tidak akan mensia-siakan kesempatan ini, terutama saat Bobby belum menemukan Eka dan Ipung. Eka dan Ipung akhirnya turun dari Bing Lala dan Susan mengambil ancang-ancang, siap mengejar begitu pintu keretanya terbuka. Namun ia terkejut ternyata biang lala kembali berputar dan berhenti saat kereta Susan berada di ketinggian. Semua lampu biang lala padam dan Susan berusaha berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar. Sementara di atas kereta, terdengar suara berderit keras dan kereta Susan bergoyang dan bergetar, seperti mau lepas. Susan berteriak meminta tolong namun tidak ada yang memperdulikan, dan akhirnya kereta Susan jatuh dari ketinggian diiringi jeritan Susan. Anehnya tidak ada yang mendengar dan biang lala kembali berputar. Lampu warna-warni bersinar terang diiringi musik yang ceria. Kipli dan Jack sudah lama berkeliling di dalam pasar malam, tetapi mereka tidak menemukan Ipung dan Eka ataupun anggota geng Bobby yang lainnya. Mereka berdua mulai frustasi, namun tanpa disangka mereka melihat Ipung dan Eka sedang bermain di permainan ketangkasan lempar gelang. Keduanya segera menghampiri, namun Jack yang melihat permainan di sekeliling mereka memiliki ide jahat di otaknya. Ia berbisik ke Kipli yang tersenyum dan mengangguk setuju. Di sebelah tempat Ipung bermain ada permainan ketangkasan dengan bola-bola karet yang berat, yang dilemparkan ke tumpukan kaleng yang berisi pemberat. Mereka mendatangi stand permainan yang sedang kosong itu, mengambil bola dan melemparkannya ke arah Ipung dan Eka. Namun bola-bola yang mereka lemparkan melenceng jauh. Dengan geram mereka melemparkan semua bola yang ada, namun tidak ada yang mengenai sasaran mereka. Ipung dan Eka bahkan tidak menyadari mereka sedang diserang oleh Jack dan Kipli. Jack dan Kipli yang sekarang merasa lelah, berusaha mengatur nafas dan melihat ke stand sebelah, di mana Ipung yang bermain dengan riang dan mengenai target yang diincarnya, diiringi pekik gembira dari Eka. Melihat mereka berudah bersenang-senang, Kipli yang geram, melompat masuk ke dalam stand dan segera diikuti oleh Jack. Mereka berdua sekarang hendak melemparkan kaleng-kaleng berat yang diumpuk di meja stand.
Namun sebelum mereka sempat mengambil ancang-ancang untuk melempar. Bola-bola karet yang berat menghantam wajah dan tubuh Jack serta Kipli. Mereka berdua marah dan hendak protes, namun hantaman bola-bola yang keras menghujani mereka bertubi-tubi. Hujan bola itu disusul dengan kaleng-kaleng berisi pemberat yang terasa jauh lebih menyakitkan, lalu disusul oleh botol boyol beling yang menghujani Kipli dan Jack dengan gencar dan serpihan botol menancap dalam di tubuh mereka. Kipli terjatuh karena hantaman kaleng yang keras di kepalanya, namun tubuhnya tetap dihujani kaleng, botol dan bola yang melayang dengan semakin keras. Sementara Jack berusaha bersembunyi di kolong rak kaca. Namun rak yang terbuat dari logam tersebut malah roboh menimpa Jack dan Kipli yang sudah terkapar terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, tidak ada yang mendengar atau memperhatikan nasib mereka berdua. Ipung memenangkan sebuah boneka kelinci besar untuk Eka yang membuat gadis itu sangat gembira. Mengingat mereka bermain sudah cukup lama, Ipung memutuskan waktunya mereka untuk pulang. Namun mereka akan memasuki satu permainan terakhir, yaitu wahana rumah misteri yang memang berdekatan dengan pintu keluar. Keduanya masuk ke rumah misteri yang tampak seperti rumah badut yang bergambar lucu dengan aneka ruangan unik di dalamnya seperti lantai yang miring, ruangan cermin dan ruangan teka-teki dengan banyak pintu. Tidak terlalu sulit untuk menyusuri atraksi rumah misteri tersebut. Ipung dan Eka bahkan menyempatkan diri berfoto di dalam beberapa tempat yang memang sudah disediakan untuk para pengunjung. Sementara itu Bobby yang terpisah dari semua anak buahnya, melihat Ipung dan Eka masuk ke wahana tampak menyerupai rumah hantu yang menyeramkan. Berani juga bocah dungu itu, ucap Bobby dalam hati. Namun ia akan merasakan teror yang sesungguhnya di tanganku, pikir Bobby sambil mengeluarkan sebuah tongkat besi dari jaketnya. Ia bergegas mengejar, namun Ipung dan Eka sudah masuk melalui pintu wahana. Di dalam rumah hantu yang gelap, Bobby berjalan dengan cepat, tanpa menghiraukan aneka hantu yang berpenampilan menyeramkan. Ia tidak menemukan Ipung dan Eka, hanya semakin banyak hantu dengan berbagai kondisi menggenaskan yang bermunculan. Ada yang berwajah biru seperti dicekik, ada yang tampak penuh luka, ada yang memiliki tubuh yang hangus dan aneka penampilan menyeramkan lainnya. Buat Bobby, mereka para aktor yang tidak penting. Lagi pula para aktor di rumah hantu seperti ini biasanya tidak boleh menyentuh para pengunjung. Bobby akhirnya tiba di sebuah ruangan besar di mana tampak para hantu berdiri di sekeliling ruangan. Bobby tidak melihat pintu keluar dan memutuskan ruangan itu buntu dan membalikkan badannya. Namun seorang hantu perempuan dengan potongan-potongan kaca dan logam yang besar serta tajam mencuat di tubuhnya, menghalangi Bobby. Bobby hendak mendorong hantu perempuan itu ke samping agar tidak menghalangi kepergiannya, namun tangannya menyentuh potongan kaca yang tajam dan mengakibatkan telapak tangannya terluka. Dengan terkejut Bobby melompat mundur dan melihat hantu perempuan itu dengan lebih jelas. Tampak potongan kaca dan logam benar-benar menembus tubuhnya yang remuk, sementara wajahnya yang kaku terus mengikuti kemana Bobby bergerak. Bobby memperhatikan wajah hantu itu dengan seksama dan terkejut. "Susan," serunya. Lalu ia melihat sekeliling, memperhatikan wajah hantu-hantu yang lain. Tampak Supri, Kipli, Jack, Joe,
Coki dan semua teman-temannya dengan wajah dan kondisi menggenaskan bergerak mendekat kepadanya. Bobby terus mundur dan berteriak memanggil teman-temannya, namun tidak ada yang membalas ucapan Bobby. Dengan tangan terjulur kaku mereka berusaha menangkap Bobby dan mencengkeramnya dengan erat. Bobby meronta dan berteriak kesakitan akibat cengkeraman mereka dan potongan logam dan beling yang menancap di tubuh Susan, perlahan-lahan mulai menusuk tubuhnya. Ia mendorong mereka, lalu mengayunkan tongkat logamnya berkali-kali, namun serangan Bobby yang keras di tubuh mereka, walaupun menambah cedera mereka yang sudah parah, tidak membuat tubuh kawan-kawannya mundur. Tak lama Bobby akhirnya kehabisan nafas dan kehilangan ruangan untuk bergerak mundur. Perlawanannya pun semakin lemah, tongkatnya jatuh berdenting ke lantai. Namun tubuh kawan-kawannya terus memeluk dan menarik tubuh Bobby di ruangan yang gelap tersebut. Bobby berteriak minta tolong dengan putus asa, namun lagi-lagi tidak ada yang menolong. Sementara itu, Ipung dan Eka hendak meninggalkan pasar malam tersebut. Mereka kembali bertemu dengan Pak Badut yang berdiri di gerbang pasar malam. Ipung dan Eka mengembalikan tiket terusan yang mereka gunakan dan Pak Badut kembali mengantungi kedua tiket emas tersebut. "Apakah kalian berdua bersenang-senang malam ini?" tanya Pak Badut dengan riang. Ipung dan Eka mengangguk sambil tersenyum lebar. Eka bertanya pada Pak Badut, apakah pasar malam tidak rugi dengan mengizinkan mereka berdua bermain semua wahana dengan gratis? Ia tidak ingin Pak Badut dan rekan-rekannya dirugikan. Pak Badut tertawa lebar dan berkata, "Jangan khawatir. Dengan promosi seperti ini, pasar malam justru bertambah ramai, dan semakin banyak tamu yang betah bermain di sini untuk waktu yang lama." Ia menunjuk ke belakang dan terlihat pasar malam memang ramai dengan aneka pengunjung. Eka melihat beberapa wajah yang tampaknya tidak asing, namun mereka segera menghilang di tengah keramaian. Ipung berterima kasih dan menarik tangan Eka untuk pulang. Mereka berjalan keluar gerbang pasar malam yang anehnya segera tidak terlihat. Eka melihat ke jam dan terkejut, karena sekarang belum terlalu malam, hanya sekitar setengah jam dari waktu ia dan Ipung keluar dari sekolah. Eka juga teringat ia dan Ipung sebelumnya ada yang mengikuti. Namun ia lupa ketika berada di dalam pasar malam yang misterius tersebut. Rasanya semua seperti mimpi, namun ia masih memegang boneka kelinci yang dimenangkan oleh Ipung untuknya. Ia segera mengajak Ipung untuk segera bergegas pulang. Sementara itu, di pasar malam yang temaram, Pak Badut memeriksa koleksi terbarunya. Bobby dan seluruh gengnya berdiri dengan kaku dan menggunakan seragam badut pasar malam. Pak Badut tertawa lebar, lalu membalikkan badan dan bertanya pada kita para penonton, "Kalian juga ingin bermain di pasar malam gaib?"